guys, sebelum ke videonya jangan lupa subscribe ya. Aku hitung 1, 2, 3 subscribe. Terima kasih. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Selamat datang di Ngobrol Bareng Nisha. Sebelum ke videonya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta jangan lupa untuk follow Instagram aku di description box di bawah ini. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang pengalaman horor yang pernah aku alamin di tahun-tahun sebelumnya atau bahkan tahun ini. Kalau kalian penasaran, nonton terus sampai habis, jangan kemana-mana. Kita nggak usah lama-lama, nggak usah basa-basi, kita langsung ke videonya. Oke guys, jadi aku akan menceritakan pengalaman hororku pada saat aku masih SMP. Dan aku sudah pernah juga menceritakan pengalaman horor yang lainnya yang ada di rumah yang akan aku ceritakan ini. Videonya ada di sini, kalian bisa nonton video ini. Kejadian ini juga tepat di rumah yang pernah aku ceritakan di video yang tadi. Nah, di rumah ini banyak sekali cerita-cerita mistis yang pernah aku alami sendiri, yang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Jadi di situ yang aku lihat tinggal seorang perempuan. Dia itu tinggi banget, kalau bisa kita bilang itu seperti perempuan Belanda yang emang cantik, tinggi, dan rambutnya itu panjang. Tapi di situ dia nggak sendiri. Jadi di situ tuh ada segerombolan anak kecil yang juga ada di situ. Tapi mereka memiliki tempat yang berbeda-beda di rumah itu loh. Jadi mereka itu memiliki sifat yang jahil atau seneng banget untuk ngejailin orang-orang di rumah. Tentunya mereka akan menjaili orang-orang yang bisa melihat mereka secara langsung. Contohnya aku pernah dijailin pada saat di kamar, aku duduk di kasur nih, aku mau ikat rambut. Dan ikat rambut pakai sisir. Kebetulan ikat rambutnya udah aku lepas, aku taruh di kasur. Nah, pada saat udah aku sisir rambutku mau aku ikat, aku nyari ikat rambutku di mana? Aku udah nyari kanan, kiri, depan, belakang, ikat rambutnya nggak ada. Padahal aku kan harus cuma di samping kaki aku gitu kan. Aku cari nggak ada, terus malah aku nanya sama kakakku juga, dia nggak tahu. Nah, tiba-tiba pada saat aku udah naruh sisirnya di atas meja, aku kembali duduk lagi. Dan dia itu ada di samping kakiku. Tepatnya di pahaku lah, di samping pahaku persis, ikat rambut itu ada di situ lagi gitu. Bener-bener aneh kan, nggak mungkin aku dijailin sama kakakku sendiri sedangkan kakakku di luar. Dan emang di video yang sebelumnya aku udah pernah cerita kalau rumah itu emang penunggunya itu sangat jahil dan suka ngerjain orang, bahkan mereka suka berubah bentuk kayak manusia gitu. Berubah bentuk kayak manusia yang ada di dalam situ untuk ngerjain orang. Jadi rumah ini bukan rumah bangun sendiri tapi rumah beli. Pada saat itu aku pindah ke Jawa karena memang waktu yang sangat mepet dan rumah itu kebetulan disita bank. Kemudian keluarga kami beli. Nah, di situ emang rumah itu belum jadi ya, belum sangat bagus dan masih banyak kurangnya, dan itu kita benar-benar nambah banyak banget. Yang aku tahu, yang aku dengar dari tetangga-tetangga sebelah rumah, mereka sering ngomong kayak gitu. Kalau di rumah ini tuh sering banget ada yang menyerupai manusia. Mereka suka jahil. Aku juga pernah ngalamin pada saat mau maghrib, aku lagi wudhu di kamar mandi. Setelah aku mau keluar kamar mandi, aku buka pintu dan ternyata dia itu benar-benar nunjukin wajah aslinya yang kayak gitu. Tapi dia cuma nunjukin kepalanya aja dengan rambut yang hitam, mukanya hancur, matanya keluar di sini berdarah-darah. Gimana ya? Wajahnya itu warnanya hitam merah, bener-bener hancur, matanya keluar, terus rambutnya bener-bener acak-acakan. Dan siapa lagi kalau bukan hantu Belanda itu? Ya kadang mereka itu bisa nunjukin aslinya mereka, wajah aslinya mereka, dan kadang juga mereka bisa nunjukin wajah jelek mereka gitu. Jadi mereka tuh punya dua wujud, itu wujud yang benar-benar cantik, ada juga yang wujudnya itu jelek gitu. Pada saat dia mau menakut-nakuti orang, bisa saja dia menunjukkan wajah seramnya dia.
Pada saat itu aku langsung teriak, otomatis langsung teriak dan tutup muka aku sendiri karena kayak bener-bener dia tuh di depanku gitu loh guys. Tau nggak? Kayak aku buka pintu langsung wow gitu. Selain itu juga aku mengalami hal-hal aneh. Jadi perempuan itu sering tinggal, kalau menurutku hantu Belanda itu sering dia berdiri di dapur, sering juga di lantai 2 karena emang posisi rumahku itu lantai 2, dan di samping rumahku itu ada jalan kecil yang biasa kita sebut lontrong gitu ya, buat jalan masuk keluar semisal ada tukang atau apa. Nah seringnya sih dia di situ. Dan ada yang aku tadi bilang segerombolan anak kecil, kalau bisa dibilang tuyul sih bukan, cuman dia itu anak kecil yang gerombol banyak gitu. Nah dia itu suka banget di dapur. Jadi pada saat aku itu masak buat minum, itu nggak merinding guys. Jadi setiap aku berdiri di dapur itu rasanya pengennya ditemenin, nggak pengen sendirian. Karena apa? Setiap aku kayak buat kopi, lagi ngaduk kopi, itu di belakang rasanya pas aku ngelirik ternyata mereka tuh kayak lagi main gitu loh di belakangku, dan bener-bener banyak banget. Aku nggak bisa hitung jumlahnya berapa, tapi banyak banget. Dan kakakku sendiri pun kalau ke dapur dia minta ditemenin sama aku, karena emang kayak kita ngerasa setiap kita mau ke dapur itu ada yang ngikutin, selalu ada yang ngikutin. Dan yang paling bikin parno banget, setiap lagi masak itu tuh aku sendiri yang, maksudnya yang bisa lihat, aku selalu noleh ke belakang, ada mereka enggak, pikirannya tuh seperti itu. Tapi yang sering emang dia tuh selalu ada di situ sih. Dan kejadian lainnya pun pernah terjadi pada saat aku sedang makan malam sama keluarga sehabis maghrib di ruang tengah, di ruang makan. Pada saat itu aku sedang makan dan aku tuh lihat ke arah dapur sih. Emang pada saat itu emang habis maghrib, setelah maghrib gitulah. Nah pada saat aku makan, cewek hantu Belanda itu lewat dan dia nunjukin itu wajah yang cantik. Pada saat aku lihat emang gak ada tandingannya, cantik banget, putih, tinggi, dia pakai baju putih ya biasa kayak daster putih itu, rambutnya panjang dan tinggi banget, cantik. Kalau aku bilang cantik. Jadi dia tuh nunjukin wajah aslinya, tetapi pada saat yang kemarin itu dia nunjukin wajah hancurnya dia. Ya nggak tahu itu mungkin cara dia ingin berkenalan sama aku. Sebenarnya mungkin mereka niatnya baik, ingin kenalan sama aku karena mungkin mereka tahu aku itu peka, bisa lihat mereka. Jadi mereka mencoba untuk berkomunikasi dengan cara seperti itu. Tapi kadang kita manusianya itu yang berpikir, mereka nakut-nakutin kita nih, setan ini nakut-nakutin kita, padahal itu adalah salah satu cara untuk mereka berkomunikasi sama kita. Cuman karena mereka itu tidak terlihat dengan cara seperti itulah mereka mencoba untuk membuka komunikasi dengan kita. Tapi di sini saya belum bisa untuk berkomunikasi dengan mereka karena memang mungkin yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan sama saya itu hanya sebatas itu. Aku hanya bisa melihat dan merasakan kehadiran mereka. Kadang nih kalau aku di kamar sendirian pun dan aku ngerasa kok kayak ada orang lain, bukan orang lain, kayak ada makhluk lain yang nemenin aku di kamar. Aku lihat dia ada di pojokan, ada di mana, itu kadang aku cuman batin, makasih ya udah nemenin aku di sini gitu. Walaupun aku tahu mereka itu beda alam sama aku, tapi aku berusaha buat nenangin diri aku kalau kita itu sama. Makasih udah nemenin aku. Paling aku bicara lewat batin. Dan kalau kalian bicara lewat batin, mereka akan mendengar apa yang kalian omongin di dalam hati. Oke guys, jadi itu pengalaman horor yang bisa aku sampaikan ke kalian. Terima kasih buat kalian yang udah mau dengerin cerita ini sampai habis. Jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya dan tunggu video-video horor selanjutnya. Bye bye.